ibu negara kan perempuan ya. Iya. Yang dia akan mencetak masa depan generasi bangsa itu dari belia-belia ini. Jadi, saran pribadi yang mungkin udah terendam lama Pak ya. Iya, silahkan. Awal biasa sekali ini. kayaknya berat Pak. Pembahasannya berat juga nih podcast kali ini nih. Ya ampun. Salah satu narasumber dari STIP nih, dari kampus kita, yaitu beliau saat ini menjabat sebagai Kasubdif pelatihan kepelautan ya, atau mungkin nanti lebih jelasnya kita tanyakan lagi ya. Langsung saja, selamat datang Mas Adin. Selamat datang. Ya, apa kabar nih Mas Adin? Alhamdulillah baik Pak Rendi. Oke, ini apa namanya, ke CIP gimana tadi di jalan? Lumayan jauh nggak? Lumayan, karena tadi pas lagi ada acara juga ya, jadi dari sana saya usahakan menepati janji untuk di sini. Oke. Alhamdulillah. Yang awal minggu lalu kan kita janjian, ya. Itu saya lagi dinas di Jogja, baik, digeser, terus dinas berikutnya dinas di Bogor, akhirnya ya waktu ini. Itu pun tadi bergeser lagi kan, yang semula dari pagi harusnya baru selesai. Iya, nggak apa-apa, yang penting ya Adin bisa untuk apa namanya memberikan sharing-sharing nih kepada kita ya. Kemudian boleh sebelumnya nih supaya rekan-rekan bisa pahami, boleh perkenalan diri dulu Pak Adit ke teman-teman subscriber kita, silakan. Baik, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya dengan Adin Saeti. Saya saat ini menjabat sebagai Kasubdif pelayanan dikat laut. Tadi ada koreksi sedikit ya Pak. Iya. Nah, itu saya menjabat di STIP dari 2022 akhir. Sebelumnya saya juga bercerita pernah satu jawat dengan Pak Rendi. Kami satu angkatan dulu di AIP angkatan 50. Awal masuk saya dinas di Pelindo dulu 2011 ya. Kemudian sampai 2013-14 beralih ke perhubungan. Di perhubungan saya pertama kali dinas di Tanjung di Tanjung Perak. Dulu namanya kantor OP Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Kemudian berikutnya dinas pindah ke Ditlala, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Terakhir 2020 saya pindah ke STP sampai dengan sekarang. Oke, itu perjalanan karirnya luar biasa panjang juga ya ini Mas. Panjang, dari boleh dibilang dari Pelindo terus juga pindah ke perhubungan. Itu tuh prosesnya kira-kira boleh diceritakan nggak? Mungkin ada hal-hal yang bisa kita pelajari atau bisa jadi inspirasi buat kita nih, kenapa ini bisa sampai sekarang bisa di Kasubdif pelatihan kelautan itu. Baik, ada yang menarik dulu bagi saya, karena dari awal dulu, dari orang awam yang saya tidak tahu apa itu sekolah pelayaran, saya dari kampung di daerah, kemudian ikut seleksi taruna STIP, masuk. Nah, pertama kali saya melihat adalah perhubungan. Saya belum tahu apa itu Pelindo, saya tidak tahu apa itu BUMN. Nah, mungkin karena dari awal saya sudah terinspirasi seperti itu, akhirnya karena perjalanan karir, akhirnya saya kembali seperti semula di perhubungan. Waktu itu mungkin ya boleh dibilang sebagai pengalaman tambahan untuk bisa berkecimpung di bidang lain. Karena ketika kita berbicara dan kemudian tidak punya pengalaman itu kan susah ya untuk jadikan guru. Nah, ini balik lagi, pengalaman adalah guru yang paling berharga dan itu sudah saya jalankan. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Betul. Luar biasa, ini inspiratif sekali. Kemudian tadi cerita tentang Kasubdif ke pelaut, diklat pelaut ya, Kasubdif pelayanan diklat pelaut. Itu bagian apa itu pekerjaannya? Baik. Ruang lingkup Kasubdif pelayanan diklat pelaut itu membawahi terkait dengan diklat-diklat kepelautan itu sendiri, baik diklat non mandatori ataupun mandatori, baik itu SCCW maupun non SCCW. Nah, diklat pelaut itu ada dua, diklat keahlian pelaut dan diklat keterampilan pelaut. Diklat keahlian pelaut itu ada di STIP saat ini ada 11 macam. 11 itu dari mulai diklat peningkatan dari ST gitu ya. Bukan, kalau diklat keahlian pelaut itu dari ANT, ATT Pak ya, dari mulai keahlian pelaut tingkat 1, ANT atau ATT sampai dengan ANT ATT 5. Nah, saat ini STP pun sudah punya sertifikasi untuk ETO.
Jadi tadi saya bilang untuk 11 sertifikat untuk kalian tahu. Apa itu? Itu Electro Technical Officer. Electro Technical Officer apa ya? Perwira di kapal bidang listrik. Apa ya? Welder ya? Bukan. Memang dia bidang listrik di kapal. Saat ini bahkan sedang populer di dunia ini dengan lumayan ya Pak. Rate-nya untuk mereka itu di atas start from 8.000 ya. $8.000 ya, $8.000 untuk Electro Technical Officer. Electro Technical Officer itu kayak kalau saya lihat sih jarang-jarang ya mungkin ya. Kalau saya belum, mungkin juga kurang pengalamannya, mungkin kalau dilihat di kapal-kapal jarang ada Electro Officer gitu ya. Sebenarnya sudah lama di Indonesia. Era kita zaman dulu AIP ada angkatan berapa itu, angkatan belasan. Kemudian seiring dinamika di maritim berubah, elektro dihandle oleh engine atau teknik. Nah, terakhir sekarang berubah lagi. Mereka harus terpisah karena rumpun ilmunya benar-benar beda. Apalagi sekarang dengan perubahan teknologi ya. Autonomous vessel dan seterusnya. Maka elektro itu diperlukan Pak untuk di kapal. Kemudian terkait teknologi tadi ya, sedikit boleh saya bahas teknologi nih di STIP nih. Untuk teknologi kira-kira apa yang sudah kita menyesuaikan dengan teknologi yang ada sekarang, mungkin ada perubahan dalam diklat kepelautannya? Baik Pak, boleh saya sampaikan bahwa saat ini itu benar-benar perubahan besar Pak yang terjadi. Besar sekali ya. Kita lulus tahun 2011. Ya, kurang lebih 11. Sekarang berarti saya lulus itu hampir 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Jauh beda Pak, zaman kita dulu dengan sekarang. Karena dulu itu belum, ya walaupun kita di tahun 2000-an ya, sudah ada teknologi, namun sangat berubah dengan sekarang, beda jauh. Jadi contohnya mungkin apa? Contoh yang paling besar ada saat kita rasakan dari pelaksanaan diklat itu sendiri. Dulu diklat melakukan pendaftarannya pun secara konvensional ya. Tatap muka gitu. Tatap muka, hadir ya. Datang hadir, daftar paper by paper, bukan paperless. Nah, kalau sekarang semua paperless, bahkan kuliah pun bisa hybrid ya. Teori online lewat Zoom mungkin, atau mungkin banyak efektif. Efektif nggak kalau lewat Zoom itu? Kalau ini point of view saya aja ya, kalau Zoom mungkin beda ya dengan kita langsung ya tatap muka ya. Ya, tesnya beda. Nah itu gimana menyikapinya, atau mungkin treatmentnya supaya bisa sama efektifnya dengan tatap muka? Baik, sebenarnya mau jarak jauh, mau tatap muka, itu sebenarnya adalah cara saja Pak. Cuman sebenarnya untuk kita bisa mengoptimalkan metode belajar adalah dengan tools-tools bantu yang memang bisa diverifikasi bahwa benar-benar orang tersebut hadir, baik itu dia menguasai ilmunya, mengerjakan tugas segala macam. Jadi Zoom atau metode sejenisnya itu hanya metode tatap muka. Namun di samping itu ada tugas-tugas tertentu yang harus dikerjakan oleh para peserta diklat. Nah, contohnya ketika si dosen memberikan bahan ajar atau tugas lewat Zoom. Nah, metode paling aktif saat ini dengan tulis tangan. Artinya dengan tulis tangan, hard copy yang di-scan, itu semua orang yang menulis pasti akan ingat. Betul. Nah, jadi metode saat ini seperti itu Pak. Ketika kita diberikan tugas lewat dosen lewat Zoom, kalau dulu kan lewat ketik, nah itu cuma rawan plagiarisme. Iya, copy paste itu ya kita seperti itulah. Jadi gimana Zoom tapi tugasnya tetap tulis tangan. Hard copy tulis tangan. Hard copy tangan. Nanti dikirim terserah dari masing-masing pengajar dosen. Atau foto gitu ya. Saat ini juga kami juga menggunakan WhatsApp group ya. Di WhatsApp group itu kan ada dosen untuk komunikasi. Ya. Nah, tugas dikirim ke situ. Jadi dengan itu harapannya adalah ketika seorang pengajar memberikan materi, karena dia menulis pasti dia akan ingat. Pasti ingat ya. Beda dengan copy paste atau kita cari di internet, itu mungkin lupa kali ya. Iya, kayak bikin karya tulis ilmiah atau yang copy paste itu juga kan bisa dari internet ya berarti. Bisa, tapi sebenarnya kalaupun itu juga ada tools lagi bantu. Jadi di situ ada mungkin kita menggunakan metode parafrase ya. Menggunakan tools, apalagi sekarang sudah ada AI banyak, ChatGPT dan seterusnya. Namun kita jangan percaya 100%, karena ketika kita tergantung 100%, berarti kan kita tidak punya ide-ide kreatif Pak untuk berubah. Walaupun itu sebagai tools bantu, tetap kita ubah Pak. Tapi tetap itu nggak efektif. Jadi paling efektif tulis tangan, karena dengan tulis tangan, walaupun paling orang pasti akan ngeluh, ini zaman segini ke tulis tangan. Bukan itu. Jadi pengajar itu pengen mendeliver ilmunya biar si peserta itu paham, karena dengan dia menulis, dia pasti akan ingat apa yang dia tulis, walaupun sambil ngedumel tuh, dia pasti akan ingat ikan tulis, kan itu tulis tangan sendiri.
Itu Pak paling efektif. Jadi filosofinya itu ya. walaupun kita Zoom, Google Meet dan seterusnya, tugas tetap tulis tangan. Itu tadi tips itu kalau buat mungkin pengajar-pengajar ya yang menggunakan Zoom, tugasnya tulis tangan. Karena tulis tangan itu pasti akan ingat dan akan benar-benar otentik Pak. Ketika tulis tangannya berubah, dosen akan koreksi dong. Wih, siapa nih? Kok tulisnya beda? Ganti tulis tangan. Akhirnya mau nggak mau dia ya tulis tangan. Tulis sendiri mau nggak mau sambil nulis baca juga dia. Baca. Walaupun itu bacanya dari kopas, kan dia tulis tangan. Nah itu pasti setelah dia langsung di bawah sadarnya akan terdeliver ilmunya Pak. Itu metode. Itu tipsnya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya nih pertanyaan terkait dari teknologi, kita mau ke mungkin lebih ke internasional nih Mas Adin ya. Siap. Gimana nih dari mungkin divisi Mas Adin mempersiapkan cloud itu supaya bisa bersaing nih dengan cloud dari luar nih, apa yang bisa mungkin berbeda dari STIP nih? Baik, saat ini banyak Pak program-program yang ditargetkan oleh pimpinan kami agar para cloud STIP baik itu Taruna, upgrading maupun peserta Shortcourse itu tadi mempunyai kemampuan yang setidaknya punya standar internasional sama dengan. Nah, caranya salah satunya adalah dengan balik lagi Pak, untuk kita ke go public kan harus bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kita sedang menggalakkan. Salah satunya kalau dengan adanya Maritime English bagi Taruna setiap hari Pak, setiap sore. Pokoknya setiap hari dari Senin sampai English Day ya, dari Senin sampai Kamis. Kalau Jumat bahasa Indonesia. Harapannya adalah bahasa ini kan bukan hal yang susah ya. Kita coba bertanya sekarang ke AI. Bagaimana cara membuat bahasa Inggris lancar? Ya dengan praktek. Praktek berarti dia dengan ngomong. Karena yang penting dalam kita berbicara bahasa Inggris jangan takut salah Pak. Nah, kalau takut salah ya nggak ngomong nanti. Karena dengan kita ngomong terus-menerus otomatis akan terbawa untuk internasional. Betul. Supaya bisa nanti bersaing dengan dunia internasional. Itu dari komunikasi. Nah, dari segi aspek lainnya baik itu pendidikan metodenya ya kita tentunya pasti mengacukan ke SCCW ya. Jadi bahan ajar segala macam kami menggunakan seperti standar internasional bahasa Inggris. Kemudian kalaupun tugas juga sama, kami kasih sebagian beberapa bahasa Inggris. Bukan berarti kita tidak mau menggunakan Adobe Bahasa Indonesia, bukan ya. Tapi karena yang kita hadapi adalah dunia internasional. Bukan kita berbicara Indonesia atau negara tertentu, tapi karena kita menghadap internasional, ya regulasi mengikuti seperti itu. Kalau dari ininya nih, Mas Adin ya, kalau dari fasilitasnya nih di STP mungkin ada perubahan atau mungkin ada penambahan nggak, bisa ruang simulatornya atau lainnya gitu? Ada Pak, fasilitas. Kita balik lagi 11-13 tahun yang lalu ya. Iya. Kita baru lulus, begitu saya datang, perubahan teknologi banyak. Nah, dulu STP punya satu simulator di ruang Agun Kumuler Building. Nah, sekarang punya 2 Pak, yang di Gedung Kalangi. Walaupun itu juga sudah obsolete juga Pak, karena teknologi kan berubah ya. Betul. 5 tahun aja udah update perubahan teknologi. Nah, saat ini STP memang punya software yang terbaru, tapi itu 2016 Pak. Sekarang sudah 2024 ya, berarti 6 tahun yang lalu Pak. 6 tahun yang lalu sudah harus update lagi. Apa nih contohnya fasilitas tadi, ruang Kalangi apa, Gedung Kalangi? Kalau yang kita punya Gedung Kalangi itu ada 2 simulator. Satunya untuk engine, satunya untuk deck. Nah, untuk tata laksana jurusan kita sudah ada terbaru Pak. Punya ada juga simulatornya. Mungkin kita sempat ketemu ya Pak ya, untuk simulator. Nah, sekarang sudah di-upgrade lagi. Semua menyesuaikan kondisi dinamika di lapangan. Biasanya udah banyak nih berarti nih perubahan-perubahan, tambahan fasilitas dan lainnya yang luar biasa perkembangannya ya. Nah, kalau dari sisi ini nih pastikan namanya perbaikan mungkin tidak luput dari perbaikan ya. Kalau mungkin Mas Adin dari sisi divisi Mas Adin nih untuk kepelautan sertifikasi kepelautan, kira-kira masih ada nggak perbaikan yang mungkin lagi dilakukan saat ini nih? Banyak Pak. Jadi dinamika kebutuhan terkait dengan kompetensi keterampilan pelaut itu kan banyak ya. Nah, kita sedang bersiap dalam menghadapi SCCW Amandemen 2026. Nah, mungkin rekan-rekan di bidang maritim tahulah yang sekarang sedang populer dengan adanya mental work. Lupa saya. Jadi apa tulisannya sih? Lupa saya. Mental kesehatan mental apa namanya? Intinya kesehatan mental pelaut lah ya. Di situ adop dari ITF, International Transportation Federation. Nah, di situ tuh kenapa sekarang sedang ditekankan, karena dari para pelaut itu jangankan pelaut Pak,
kita kerja sehari-hari banyak stres Pak ya. Apalagi dengan di pelaut, mental health ya, di situ di pelaut itu kita berkutat ketika di laut hanya 200 meter saja kan, 200 kali 3 lah, yaitu lingkungan kapal keluarga kita dengan pressure kerja yang tinggi dan mungkin waktunya juga paling cepat 3 bulan, itu memberikan dampak pressure tersendiri Pak bagi si pelaut. Nah, seiring dengan zaman rupanya itu banyak case-case ya yang terjadi karena dari kesehatan pelaut ini mungkin sedikit terganggu, maka bekerjanya juga akan terganggu. Nah, pada saat itu kemarin banyak dari teman-teman yang karena keluhannya ini mungkin jadi viral ya salah satunya, maka dari ITF datang sudah memfasilitasi dengan salah satunya adalah memasukkan kurikulum mental health ini ke dalam kurikulum pendidikan pelaut. Namun saat ini belum Pak, jadi sedang digodok. Di STP pastinya nanti akan ada mata kuliah atau mungkin materi mental health itu. Bukan cuma STP Pak, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia pasti akan mengadakan itu ya. Itu salah satunya. Kemudian salah satu yang kemarin juga sempat sedang digaung-gaungkan mungkin sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar kurikulum Merdeka ya. Berpengaruh juga itu dengan pengaruh Pak pelaut ini. Pengaruh karena bagaimanapun juga kita harus update keilmuan ya dengan kompetitor kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kemarin Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan teman-teman lainnya, sekolah-sekolah di bawah UPT Perhubungan, sebagian dikirim Pak ke Cina untuk melakukan studi banding. Nah, ke depan akan bertukar pendidikan full dalam 1 semester seperti itu. Jadi kita bisa bertukar, harapannya ada double degree Pak ya, dari Indonesia dan negara lain atau negara lain ke sini. Dengan seperti itu harapannya lulusan kita punya kompetensi yang diharapkan sama dengan dunia internasional. Mas Adin ikut ke Cina enggak? Ke Cina? Ikut juga? Ke Cina. Berarti saya bulan Agustus ya ke Xiamen. Terus kemudian ke Jiangsu Shipping College di sana. Kalau di sana seperti apa tuh? Kurikulum merdekanya memang sama dengan Cina atau gimana? Sebenarnya nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Cuman yang kita perlukan adalah bagaimana cara berpikir, cara bekerjanya mereka agar kita bisa mengadop seperti mereka. Gimana tuh cara berpikirnya yang mereka lebih cenderung ke praktis ya. Ke praktis itu maksudnya ketika ada sebuah info baru, mereka kaji secara akademis, kemudian mereka terapkan di lingkungan kerja mereka, hasilnya begitu sudah di jalan, nah mereka laksanakan itu sebagai mungkin mata kuliah wajib atau mungkin juga standar-standar pelaut yang mereka terapkan. Karena kami waktu berbanding ke sana, berbandingan kemudian kunjungan ke sana beda Pak dengan kita. Jadi walaupun kita mungkin ya saat ini tertinggal jauh lah ya, kita mau tidak mau, suka tidak suka, dari segi pendidikan atau teknologi juga tertinggal jauh dari negara Cina tadi. Tapi hal yang paling kita perlukan adalah ya kita tetap belajar bagaimana caranya seperti mereka, karena mau tidak mau kalau kita tidak berubah akan semakin tertinggal. Nah, kalau semakin tertinggal ya nanti pertanyaan adalah apa kabar dengan pelaut kita kan? 2025 Indonesia akan menghadapi audit Pak internasional dari IMSAS, IMO Member State Association. Nah, salah satunya untuk lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Pelayaran. Nah, itulah kiblat pelaut Indonesia kita. STIP kiblat maksudnya? Ketika ada audit, nah mereka akan menunjuk UPT tertentu Pak. Ketika mereka datang kemudian ternyata tidak comply, dampaknya akan besar. Ketika misalnya Indonesia tidak lulus melalui STIP, maka akan terblacklist seluruh pelaut Indonesia. Itu otomatis pelaut Indonesia tidak bisa berlayar lagi keluar. Nah, makanya kita harus memperjuangkan bagaimana kita persiapan untuk audit tersebut agar pelaut-pelaut kita comply untuk berlayar ke luar negeri. Luar biasa sekali ini. Kayaknya berat. Pembahasannya berat juga nih. Podcast kali ini nih. Ya ampun. Jadi bisa jadi kalau nanti ada audit dan STIP tidak comply, bisa berakibat kemana-mana. Kemana-mana. Nanti kita bakal undang lagi nih Mas Adi nih terkait ini kalau sudah mungkin di kesempatan selanjutnya ya nanti mungkin. Baik. Nah kalau itu tadi luar biasa banget ya tadi itu informasinya buat kita. Ya kalau kerjasama nih Mas Adi nih, kalau ada nggak sih kalau untuk kerjasama dengan STIP yang saat ini sedang berjalan untuk para pelaut di STIP? Banyak Pak. STIP salah satunya bekerjasama dengan tadi yang Jiangsu ya. Kemudian ada kerjasama dengan Asia Afrika, negara-negara member IMO lainnya. Nah, kemarin terakhir
ada diklat namanya mungkin kita kenal ya dengan adanya training of trainer ya. TOT ya. TOT ya. Tahu saya. Beberapa bulan lalu kita bertukar Pak dari peserta diklatnya itu dari negara-negara Afrika. Mereka sebagai negara pendukung kita saat kita mengikuti sidang IMO. Makanya kita bertukar, mereka didiklatkan di Indonesia baik ke STP maupun sekolah lainnya. Nggak cuma TOT, diklat lainnya yang memang disepakati antar beberapa pihak Indonesia dengan negara lain yang mereka karena mungkin perlu berkembang atau mungkin menjalin hubungan yang lebih mendalam lagi, dan kita juga perlu dukungan saat sidang IMO, maka bertukarlah diklat-diklat apa yang bisa kita sampaikan ke mereka. Salah satunya tadi TOT dan diklat lainnya. Afrika, berarti orang Afrika ke sini. Afrika ke sini, dan kita mungkin juga Mas bisa. Adin terlibat di dalam jadi dosen atau hanya jadi Bapak panitia aja? Panitia aja Pak, karena ada subdiv lainnya. Iya, tadi saya sebelum jelaskan di atas saya itu ada namanya Kepala Divisi Pengembangan Usaha. Nah, itu yang membawahi terkait dengan diklat. Nah, di sebelah saya itu ada namanya subdiv pengembangan, pengembangan dan kerjasama. Nah, itulah yang membawahi kerjasama antara STP dengan negara lain atau sekolah lainnya. Nah, salah satunya kalau tadi ada MOU kerjasama dengan sekolah lain atau mungkin negara lain, nah di bidang itulah dia akan kerjasama. Tinggal pelaksananya di kami. Oh, jadi yang melaksanakan di tempat saya. Oke, luar biasa sekali, bekerja samanya juga sudah banyak juga ya yang banyak, masuk ke STP. Nah, ini mungkin pesanan aja nih, ada pertanyaan-pesanan terkait yang kemarin lagi Mas Adin mungkin baru share ya, yang terkait diklat Towing Master ya. Nah, diklat Towing Master. Mungkin saya pun sendiri juga penasaran nih diklat Towing Master sekarang nih, baru sekarang ada. Mungkin zaman saya dulu saya juga pernah rekrutmen, jadi rekrutmen untuk kapal-kapal takbut, tongkang. Nah, nggak ada tuh Towing Master. Nah, mungkin kenapa nih bisa ada Towing Master nih Mas Adi nih? Jadi sekarang harus ya setiap kapten untuk kapal takbut harus memiliki sertifikat tersebut. Mungkin diceritakan Mas Adin. Baik, sebenarnya kalau diklat Towing Master ini kan kita mengacu ke aturan apa ya? Di itu ada PK BPSDM nomor 12 tahun 2017 Pak, sebenarnya sudah ada. Nah, di situ ada bagian dari diklat Towing Master. Nah, berarti kan kita sudah 7 tahun Pak ya? Hampir tidak, atau mungkin sebagian tidak dijalankan oleh pengguna. Artinya ketika insiden, kenapa sekarang diwajibkan adalah karena banyak insiden-insiden Pak pada perairan yang terbatas di sungai atau mungkin danau, mungkin karena sering terjadi kecelakaan inilah, maka dengan adanya aturan surat edaran Dirjen Perhubungan Laut mewajibkan bahwa para pelaut untuk kapal tongkang atau takbut harus memiliki sertifikat Towing Master. Itu karena salah satunya adalah antisipasi terjadinya kecelakaan pada lingkungan perairan yang terbatas itu Pak. Nah, makanya diwajibkan. Namun ya seperti biasa, perlu waktu ya dari rekan-rekan para pelaut ini untuk bisa mengikuti atau membekali dirinya dengan sertifikasi Towing Master itu Pak. Kemungkinan di besok Senin tanggal 21 ya, kami akan membahas bersama sekolah lain dan BPSDM Perhubungan Laut untuk membahas terkait dengan kurikulum yang akan ditetapkan tentang Towing Master. Towing Master itu, dan nanti di STP pun akan ada Pak. Nah, STP sudah ada. Kalau STP sendiri sudah menjalankan Towing Master sudah lama Pak. Sudah menjalankan. Sudah lama, namun belum berbentuk approval. Jadi sertifikatnya masih bersifat lokal antara perusahaan dengan STP atau instansi lain yang memang memerlukan. Nah, yang sekarang sedang diterapkan adalah mewajibkan seluruh pelaut. Artinya, maka Towing Master ini akan menjadi sertifikat mandatori, salah satu bagian dari SCCW. Jadi bentuk nanti sertifikatnya adalah langsung dari Dirjen Perhubungan Laut. Online berarti nanti ya? Online Pak, ya. Di apa ya? Sekarang namanya pelaut.go.id masih ada. Akan muncul di website pelaut.depub.go.id. Pelaut.depub.go.id akan online di situ. Betul. Ya memang perlu waktu Pak. Masih perlu waktu. Ya, karena itu kan baru keluar di tanggal 3 Oktober ya. Belum kalau nggak salah saya lupa sudah sebulan. Belum Pak. Iya. Belum ada 2 minggu 3 minggu. Namun kita optimis bahwa para pelaut Indonesia terutama yang di takbut tongkang yang pasti akan bisa Pak secara bertahap. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Apalagi kemarin kami sudah sepakat Pak ya, para pelaut Indonesia melalui asosiasi sudah menyampaikan pesan terbaru dan disepakati pimpinan di Dirjen Perhubungan Laut bahwa Towing Master ini akan menjadi salah satu diklat yang mungkin bisa bagian dari diklat pemberdayaan masyarakat. Artinya sebagai bentuk sumbangsi dari pemerintah
dalam ini Ditjen Perhubungan Laut, dalam memberdayakan pelautnya bisa bagian dari salah satu diklat yang gratis, Pak. Oh, gratis? Ya, gratis tuh. Semoga disetujui itu aja. Karena ketika itu masuk dalam suatu program diklat pemberdayaan masyarakat, mau tidak mau maka sekolah-sekolah tersebut akan diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan diklat-diklat tersebut. Nah, gitu Pak. Luar biasa. Untuk itu tadi untuk towing master yang mana memang nantinya akan diwajibkan, akan menjadi mandatori dengan memang tujuannya adalah untuk perlindungan masyarakat sekitar mungkin wilayah pesisir ya, supaya tidak terjadi kecelakaan-kecelakaan. Lebih cenderung ke perairan dalam, perairan dalam sungai ya terutama ya, yang perairan terbatas karena dia pergerakannya susah. Betul. Karena memang ya kapal tangguh tongkang memang beroperasinya banyak di sungai-sungai ya, di Palembang, di Kalimantan, di Samarinda. Kemarin yang paling banyak memberikan masukan memang dari Kalimantan, Pak, karena hampir sebagian kan perairan sungai semua ya. Nah, pelaut ini ya terutama yang masih on board, mereka punya keluhan, Pak, bagaimana cara mengikuti diklat ini, apakah bisa dilakukan jarak jauh. Nah, sementara aturan saat ini adalah offline. Nah, mereka belum bisa, hampir semua pelaut masih karena on board belum bisa ikut masih on board ya. Iya. Tadi terkait dengan diklat towing master ya. Nah, kalau prestasi nih, kita bicara prestasi nih Mas Adi untuk pelaut-pelaut Indonesia, apalagi khususnya di STIP nih. Boleh cerita nggak prestasi yang terbaru nih dari STIP untuk pelaut-pelaut yang yang keluaran dari STIP itu apa? Ada yang pernah mungkin sharing-sharing ke Mas Adin terkait kalau untuk yang pencapaian pelautnya? Banyak sih Pak, cuman karena kadang terupdate-nya juga nggak ngikut ya. Jadi yang paling secara garis besar intinya para pelaut kita hampir semuanya sekarang sudah bisa dan banyak diterima di perusahaan-perusahaan asing. Dulu mungkin kita suatu hal yang susah Pak ya ketika kita akan berkarya di perusahaan asing. Nah, seiring berjaman, mungkin seiring dengan perubahan zaman, teknologi dan seterusnya, para pelaut kita akan mengupdate dirinya ya. Jadi mereka bisa bersaing dengan para pelaut di internasional. Yang paling penting adalah saat ini STIP atau mungkin sekolah di bawah BPSDM sedang menjalin banyak MOU dengan negara lain. Salah satunya adalah untuk meningkatkan pelaut kita. Jadi selama ini kita mungkin hanya bisa mendatangkan pengajar. Nah, berharap kita bisa sebaliknya Pak, mengisi pada sekolah-sekolah lain. Itu kan memberikan mengisi pada sekolah-sekolah lain yang di luar negeri. Iya, di luar negeri sebagai pembicara, sebagai dosen, sebagai pemateri, itu kan tentu akan meningkatkan kapasitas atau nilai dari pelaut kita sendiri. Sudah pernah terrealisasi atau belum ada? Sudah ada, banyak. Jadi melalui kuliah atau mungkin seminar internasional Pak, banyak. STP ini udah melakukan seminar internasional yang kedua ya. Ini tahun ini sedang dibuka Pak. Seminar internasional. Seminar gimana? Kalau kita mau ikut gimana nih? Seminar submit di websitenya STIP. Submit di website STIP. Terkait dengan seminar internasional nanti akan diberi mungkin akan diseleksi dulu artikel-artikelnya sesuai. Nanti submit maksudnya kita harus kasih artikel-artikel atau? Iya, kan nanti akan bentuknya jurnal Pak ya. Jurnal. Disubmit ke sana ketika memang sudah valid dan layak masuk, ya akan masuk. Kita akan konferensi internasional dengan negara-negara lain. Wah, luar biasa sekali. Dulu kita seperti seolah apa mungkin ya itu bisa dilakukan, tapi ternyata sudah bisa. 13 tahun yang lalu belum ada Pak namanya seminar internasional. Belum. Sekarang sekarang sudah bisa. Luar biasa sekali itu ya untuk prestasi dalam hal konferensi internasional maritim ya. Maritim. Luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Adil ya. Kalau untuk saya cuma meminta pendapatnya aja nih ya terkait ini kalau kemarin kan narasumber kita wanita-wanita nih yang kebetulan ya yang episode sebelumnya. Nah, kalau untuk pendapat Mas Adin gimana nih terkait wanita atau mungkin di sini dibilangnya kesetaraan gender ya terkait profesi sebagai pelaut ini. Kalau dari sisi Mas Adin seperti apa nih opininya? Boleh nggak kita tahu? Kalau saya pribadi Pak ya, ya baik. Kesetaraan gender kan semuanya bisa ya. Artinya ya maksudnya kan kalau dari pelaut kan mungkin kita tahunya mungkin stigmanya bahwa laki-laki ya. Iya, betul. Nah, kalau
perempuan yang mengisi di profesi pelaut gitu seperti apa? Saya pribadi nggak masalah sih Pak, Nggak nggak masalah. masalah. Yang penting itu mereka tetap menjalankan fitrahnya sebagai perempuan. Itu Oke. yang paling penting karena bagaimanapun juga ibu negara kan perempuan ya, Iya. yang dia akan mencetak masa depan generasi bangsa itu dari belia-belia ini. Jadi ketika perempuannya itu tidak update atau mungkin tidak bisa mendidik, bagaimana dengan generasi penerus negara ini? Berat itu Pak, walaupun perempuan ini kita memang disusun dengan kesetaraan gender, saya setuju. Bahkan pelaut itu pun sudah mulai dengan mengadop beberapa pelaut di bidang tertentu yang sudah diisi oleh perempuan. Ya, terutamanya bidang teknik sudah ada yang perempuan. Udah ada ya? Sudah ada, STB sudah ada. Taruni Di teknik sudah ada. Saya kurang update nih. Sudah ada. Cuman kan kadang di sisi lain, baik lagi ke company, hampir semua beberapa perusahaan kesulitan Pak mendapatkan perempuan karena ada faktor high risk ya, yang memang harus diamati beda dengan laki-laki. Baik kita mencegah terjadinya sexual harassment dan seterusnya, karena mungkin pada beberapa perusahaan mereka masih hampir semuanya gendernya men semua ya. Jadi mereka ya mau tidak mau ketika ada kedatangan pelaut perempuan, walaupun menerima, tapi mereka harus mengatur ulang untuk penempatannya, baik dari sisi penempatan ruangan tempat istirahat, kamar mandi kan nggak mungkin bercampur kan, jadi harus terpisah. Jadi beberapa perusahaan masih mempertimbangkan itu. Bahkan kami sampaikan ke waktu forum di ITF itu, mereka pun sama Pak demikian, mencoba untuk memberikan ruang yang lebih untuk para pelaut wanita. Namun tidak ada masalah Pak. Jadi dengan adanya kesetaraan gender ini, mau itu laki-laki perempuan diberikan kesempatan yang sama, baik itu jurusan yang dulu hanya diisi oleh laki-laki, nautik, kemudian teknik sudah diisi oleh perempuan, bahkan mungkin nanti ke depan elektro pun bisa diisi oleh perempuan. Seorang electrician masih ada satu PR nih berarti untuk jurusan electrician masih laki-laki ini saat ini belum ada wanita yang mengisi posisi tersebut ya. Berarti peningkatannya bahwa di dulu ya jurusan teknik memang laki-laki, sekarang sudah ada perempuan untuk di jurusan teknik. Oke. Ada lagi ternyata pertanyaan terakhir terkait ini nih Mas Adi nih, lingkungan nih. Kita kalau salah Indonesia juga sudah mendapat banyak teguran yang terkait lingkungan ya, atau mungkin marine pollution ya. Nah, kalau untuk di diklat laut itu ada nggak diklat atau pelatihan pelaut yang berorientasi kepada lingkungan atau pencegahan pencemaran lingkungan? Ada Pak. Jadi dalam diklat, kalau diklat peningkatannya ada namanya materi kepedulian lingkungan. Kebetulan saya mengajar juga di materi kepedulian lingkungan tersebut. Dosen di kepedulian lingkungan, pengajar juga di situ. Jadi kita mengisi dan kita sampaikan bahwa seorang pelaut itu ya tentunya pasti ada aturan-aturan internasional ya yang harus dipatuhin. Kita sudah sampaikan, tapi ketika mereka berjalan seiring waktu, mungkin terutama dalam negeri, mungkin karena pengawasan masih belum optimal ya otomatis mereka mungkin kadang buang limbah sembarangan. Jadi artinya lingkungan maritim terganggu dengan adanya polusi ini. Namun dengan kalau untuk internasional hampir semuanya sudah hampir tertata Pak, karena mereka punya implementasi atau penegakan hukum yang ketat. Mereka takut dengan itu. Jadi ketika mereka membuang sesuatu limbah sembarangan, kemudian tertangkap, berat Pak punishment-nya. Jadi mereka dengan seperti itu pasti akan tertib. Nah di kita hampir semua pada daerah-daerah tertentu yang jauh dari pengawasan, misalnya daerah 3TP ya, tertua, tertinggal, terluar, dan perbatasan. Karena jauh dari pemantauan dan mungkin tools kita juga terbatas, hampir semuanya ya seperti itu Pak, buang sembarangan. Terkadang kalau paling gampang lah, limbah untuk makanan ya kita buang aja di laut. Padahal itu tidak boleh dilakukan karena kan sudah ada aturannya. Jadi garbage ini ketika kapal sandar di pelabuhan seharusnya itu dihitung. Dijadikan tarif lah ya, dijadikan ada perhitungannya. Jadi seharusnya itu ketika ada bahan muatan yang naik ditimbang, nah nanti ketika dia singgah di pelabuhan harus ada catatannya. Itu paling gampang seperti itu Pak. Jadi ketika misal kapal sandar di pelabuhan Tanjung Priok, mereka kan pasti akan mengisi muatan, baik makanan dan seterusnya. Itu dihitung aja Pak, volumenya ditimbang. Ketika mereka akan berkegiatan di pelabuhan lain, harusnya ketika ada sampah, sampahnya harus ada. Sampah yang dari pelabuhan sebelumnya. Dari pelabuhan sebelumnya harus ada. Paling gampang kita kalau paling gampang lah kalau kita hobi naik gunung, waktu itu kita naik,
muatan kita kan ditimbang kan, Iya. jumlah botolnya berapa, Iya. jumlah makanan plastiknya berapa, kemudian dia bawa apa aja. Ketika dia turun, semua sampah yang tadi harus ada. Harus ada. Ketika tidak ada berarti dibuang di tengah. Itu kena denda kan. Itu kalau di naik gunung. Tapi untuk di pelabuhan belum seperti itu, Pak. Iya, saya Itu paling gampang seperti itu. Jadi ketika naik, pikirkan juga ya. hitung muatan volume muatannya, cek dengan baik dan benar. Kemudian ketika dia sandar, cek lagi. Kalau dia ada muatan katakanlah 10 dus aqua, berarti ketika turun harus ada 10 dus aqua. Kosong dengan jumlah yang sama. Kalau ketika berarti dibuang di. Iya, kemungkinan seperti itu walaupun kita tidak boleh berprasangka, tapi seperti itulah harusnya. Oke. Paling gampang di itu, itu ya. Luar biasa sekali itu tadi pembahasan dengan narasumber kita. Nah, sebelum kita akhiri ini Mas Adin, mungkin kami dari CIP berterima kasih nih Mas Adin sama-sama Pak hadir ke sini diundang untuk memberikan pengalaman-pengalamannya seputar pelatihan di Klat Kelautan. Nah, kalau untuk silakan untuk saran-saran bagi CIP mungkin ada Mas Adin kalau mau mungkin perbaikan untuk podcast ini atau mungkin yang lainnya. Baik. Ada nggak boleh? Saran pribadi yang mungkin udah terpendam lama Pak ya? Iya, silahkan. Awal CIP dibangun center ini, saya masih lihat ini dulu rumahnya senior angkatan 11 ya, datang. Nah, kemudian karena di waktu yang sudah lama ya, baru sekarang datang lagi nih sekarang hari ini. Nah, banyak Pak yang bisa kembangkan. Jadi ada diklat-diklat baru, di tahun 2026 akan ada amandemen SCCW. Akan ada diklat-diklat baru yang mungkin kalau bisa CIP kami bekerjasama dengan CIP akan ada potensi diklat-diklat yang bisa di-handle, bisa dimanfaatkan oleh para alumni. Oke, contohnya mungkin apa nih contoh diklatnya? Tadi yang ITF itu tadi. Mental health, ya. Mental health itu akan. Oke. Yang kemudian diklat-diklat baru nih, tadi saya belum sampaikan ada diklat baru yang sedang STP coba bangun. Salah satunya mungkin kalau pernah dengar ada Aton Manager. Aton Aid to Navigation. Ini berkiblat ke IALA, Pak. IALA itu di Prancis yang standar terkait dengan rambu di internasional. Nah, diklat Aton Manager ini nanti ketika orang yang punya kompetensi tersebut, dia akan duduk pada BUP atau terminal atau BUP tertentu yang memiliki rambu. Dia akan handle di situ karena akan diwajibkan oleh Direktur Navigasi. Nah, saat ini diklat Auto Manager di Indonesia ya baru pertama kali Pak di Asia Tenggara. Di negara pun Pak belum banyak. Jadi ada di Asia ada India, Cina, Korea, Turki, Malaysia yang punya. Itu salah satu Indonesia akan melaksanakan itu. Sudah melaksanakan. Perdana kemarin Pak. Ini angkatan kedua sekarang sudah dibuka. Itu juga potensi untuk para pelaut atau non pelaut yang memang pengen berkecimpung pada perambuan di terminal Pak. Jadi ketika nanti suatu pelabuhan dibangun, dia kan akan bikin rambu. Nah yang handle itu harus punya kompetensi sebagai Aton Manager. Dan nanti bisa dikerjasamakan dengan CIP. Iya, gitu. Kalau mau bisa seperti itu Pak. Jadi saya sarankan seperti itu karena bagaimana juga kan ini korps kita ya. Iya. Saya ingin juga sebagai salah satu alumni dari sini, kalau bisa dikembangkan dengan alumni sendiri, bagaimana ya sangat baik ya itunya nanti hasilnya. Oke, teman-teman lagi sudah cukup Mas Adin? Sudah cukup. Banyak sebenarnya Pak yang mau dibahas. Mungkin waktunya tidak terbatasan waktu kita. Ya. Mas Adi juga mungkin ada kesibukan lain ya selain ini. Ya itu tadi rekan-rekan podcast kita bersama Mas Adin Saekti dari STP Kasubdit bidang pelayanan di Klat Kelautan. Jangan lupa subscribe, komen dan like channel CIP karena itu akan membuat kita membuat video lebih banyak lagi dan akan mendatangkan narasumber yang lebih inspiratif lagi. Akhir kalam, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kos. Oke. Iya, pada awal. Oke, ya, bismillah. 5, 7, 6, 4, 3.